Halo, nama aku Sandy, singer-songwriter. Kemarin di episode pertama kita sudah bahas kenapa sih organisasi butuh jingle. Dan hari ini kita akan sedikit membahas tentang salah satu jingle dari organisasi yang aku suka. Namanya Semua Murid, Semua Guru. Kita dengerin ya. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru, semua murid, semua guru, semua murid, semua guru, semua murid, semua guru. Oke, itu tadi jingle dari Semua Murid, Semua Guru. Nah, kalau teman-teman perhatikan liriknya, di sana sangat jelas gitu ya, apa yang pengen mereka sampaikan. Di situ ada hooknya, paling jelas adalah semua murid, semua guru, yang diulang-ulang gitu ya. Penulisnya itu juga cerdas. Dia masukin belajar, bergerak, bermakna. Ini adalah 3 value gitu ya yang pengen ditunjukkan sama lagunya. Teman-teman masih ingat kan kemarin kita sempat bahas kenapa jingle. Nah, kalau belajar dari lagu Semua Murid Semua Guru, jinglenya mereka, sebenarnya secara durasi memang lagunya agak panjang gitu ya. Tapi sebenarnya secara komposisi lagunya itu sebenarnya sederhana sekali gitu. Dia terdiri dari ada verse dan juga chorus, 2 ini aja. Diulang-ulang gitu. Terus kemudian juga tadi ya secara branding berusaha untuk menanamkan statement semua murid, semua guru sesuai sama nama konsorsium mereka. Terus kemudian dari segi emosi gitu ya, dan pemilihan kata-katanya, kita bisa lihat kalau pemilihan katanya tadi sangat inklusif gitu ya sebenarnya ya. Dia pengen nunjukin kalau semua orang itu setara, kita bisa belajar dari siapapun. Emosi yang bisa berusaha untuk dibangun, menenangkan, menyenangkan gitu kira-kira ya dari pemilihan katanya. Kalau dari segi musiknya, teman-teman bisa lihat tadi misal upbeat gitu ya, temponya cepat dengan pemilihan notasi dan juga chord yang sederhana. Terus dari situ kita bisa ngelihat kayak instrumen apa sih yang digunakan gitu ya. Instrumennya tadi yang paling mencolok adalah gitar, bass, terus kemudian ada perkusi atau mungkin drum gitu ya. Dan juga ada clap, tepuk tangan gitu. Itu menunjukkan kalau sebenarnya secara produksian, secara instrumen sederhana gitu, tapi dimanfaatkan secara efektif untuk nyampein pesannya. Dan gak kalah pentingnya adalah dari penciptanya sendiri gitu. Ada Andin, Endah Resa, Glenn, Tompi, Indra Aziz, Tulus, dan Vidi. Semua suaranya ada di lagu itu. Ini menunjukkan bahwa si konsorsium ini punya jejaring yang kuat gitu ya. Ini juga nunjukin kalau di dalamnya itu ada laki-laki dan perempuan suaranya gitu ya. Jadi lebih inklusif. Di sini juga ada pengulangan tadi faktornya, yaitu tadi ya semua murid, semua guru. Bayangin kalau teman-teman ada di acaranya mereka, sepanjang acara selalu diperdengarkan lagu Semua Murid, Semua Guru. Tanpa teman-teman berusaha untuk hafalin, teman-teman akan di bawah alam sadar akan hafal gitu ya. Terus yang terakhir adalah diferensiasi, karena dia berusaha untuk menunjukkan musisi ternama dan juga jumlahnya banyak gitu ya. Itu menjadi pembeda antara organisasi Semua Murid, Semua Guru dan juga jingle lainnya. Mungkin didesain, mungkin tidak, tapi ini bisa jadi sebuah statement gitu ya. Kalau misal Semua Murid Semua Guru ini punya jejaring yang oke gitu kira-kira. Dan bisa bayangin kalau misal lagu ini diputar berkali-kali gitu ya, bertahun-tahun, ini akan nambah faktor mengapa yang terakhir, yaitu memorable. Mungkin di suatu saat ketika organisasinya sudah mature gitu ya, terus kemudian mungkin ya kayak musisi-musisinya tidak lagi aktif bernyanyi gitu, tapi lagunya masih ada di sana gitu. Dan ketika lagunya diputarkan kembali, memori kita muncul gitu ya. Aku ingin meng-highlight beberapa juga gitu. Jadi yang pertama adalah secara penulisan dia menyelipkan value, belajar, bergerak, dan bermakna dengan rima
yang seragam gitu ya, A, A, A. Secara penulisan sangat teknis gitu ya. Tapi menurutku ini adalah hal yang butuh untuk dicari tahu ketika kita pengen bikin sebuah jingle. Nanti di episode berikutnya saya akan membantu teman-teman untuk membuat sebuah jingle. Apa yang harus diperhatikan dalam membuat jingle sebelum membuat, saat membuat, atau pasca membuat gitu ya. Kita akan bahas di episode berikutnya. Terima kasih sudah nonton episode ini dan sampai ketemu di episode berikutnya.